Halo guys, halo guys, halo guys. Welcome to my life guys. Welcome. Malam dit. Welcome guys. Kok Junam Supa? Bukan hanya Supa guys ya, semuanya Junam ini guys. Pusing guys. Aman nggak kira-kira di hold? Aman lah. Semuanya Junam guys ya. Hampir semuanya Junam hari ini guys. IHSG aja Junam guys. Sudah bener-bener pegang Adro ya. Barangnya banyak di Adro, malah dijual guys. Sudah averaging up, averaging down, malah dijual dulu bos. INKP aman lah ya. MBMA belum free float. Maksudnya gimana guys? Kepemilikan di atas 1% emangnya sudah dibuka guys? Kan belum guys. Jadi belum kelihatan free floatnya berapa om. Plus MBMA kayaknya gak ngejar MSCI guys ya. Jadi gak peduli guys. Porto hijau semua, Adro, BCA, BMRI. Ya, selamat ya. Tapi saya gak iri sih guys. Porto Invest. 3 hari ZP, PTRO akum terus. Tapi XL masih pemegang terbanyaknya. Nah itu guys. Tapi XL itu guys ya. PTRO itu lagi downtrend. Saya dulu guys. Enak. Baru masuk emas sama oil hari ini. Semoga naik besok. Harga emas hari ini turun guys. Izin MBMA karo Inet pucuk iki. Inet MBMA saya katus. Guys. Pak, ngelek Pak. Ngelek ah. Wes Pak. Udah aman guys ya. Udah hijau guys. Saham crash, wifi juga crash guys. Gimana ini guys? Sinyalmu elek, ya nggak tahu guys. Nggak saham, nggak wifi, semuanya jelek. Cabut colok, aduh guys, nanti lama guys. IHSG ke 6.500 kayaknya. Kayaknya iya guys. Ganti internet rakyat. Belum daftar saya guys. INKP Araindar. Sabar guys. Belum sempet TPRC XAU malah turun. Waduh guys. Gimana dong guys? TP dulu lah bos. Cuan bungkus guys. GTSI gimana? Bagus lah hari ini guys. Reg isu CDIA gimana? Reg isu tak guys CDIA guys. Saya belum baca berita sih guys.
Tapi CDA ini trennya lagi downtrend guys. Gimana dong? Trennya CDA lagi downtrend. Yang uptrend aja susah guys ya. Yang uptrend saja susah guys. Main yang downtrend. Duh guys. Hari ini kita masuk satu saham guys. Sudah running profit. Tiba-tiba IHSG Junam. Kampret. Jadi floating guys. Kemarin kita masuk saham, sekarang juga floating guys. Sebenarnya saya live ini kurang mood saya guys. Inco menarik guys, Inco guys. Jujur Inco menarik guys. Gila ya Inco rejectionnya ya. Dari minus 9% ya. Dari minus 9% terus nuai guys ya. Sampai profit tadi guys. Kadung loss jeru mending leren dhisik. Aduh guys lerena guys ya. Sekarang waktunya cuan bungkus. Apa iya guys ya? Saatnya bertapa kembali ya guys ya. Kayaknya mau begadang ini guys. Kayaknya besok yang bagus ini guys ya, nikel kayaknya guys. Kayaknya besok yang bagus nikel sih guys, kayaknya ya. Kalau dilihat-lihat dari transaksi hari ini guys. Tapi ya nggak tahu lagi besok guys ya. Market itu guys. Market itu banyak ketidakpastian guys. Kepastian di market itu adalah ketidakpastian wes. Apa guys? Apa saatnya sekarang serok atau bakal turun lagi? Sekarang saatnya stay cash yang banyak guys ya. Sekarang itu waktunya pegang cash yang banyak bos. Saya take profit adro soalnya barang saya lumayan gede ya. Di adro jadi take profit dulu lah ya, pegang cash guys. Kemudian saya mainnya kecil-kecil lah. XAU malam ini turun dalam, nggak tahu ada sentimen apa, nggak tahu guys ya. Saya juga baru lihat guys harga emas turun guys ya. Nggak gimana besok saham-saham turun, saham-saham emas ini guys. Besok gimana nih saham-saham emas guys? Kita belum masuk ya saham-saham emas ya. Aman lah ya. Hidup Joe Biden, waduh guys, Joe Biden mantap guys. Supa gimana? Aman guys. Sesuai plan. Tunggu aja guys ya. Kalian ini masih turun berapa sih guys? Supa guys hari ini guys. Supa turun berapa sih guys? Turun 3%. Panik guys. MBMA gimana? Bagus harusnya guys ya MBMA guys. Nikel guys ya. Kenapa ya saya kok pede nikel besok guys? Gantian lah ya. Habis emas, oil ya ganti nikel lah bos. Perkapalan besok gimana? Ya kita lihat nanti ya. Perkapalan hari ini bagus-bagus guys ya. Humi, kemudian apa lagi guys? Humi, GTSI. Bagus-bagus guys hari ini guys. Jujur ini nggak ada di watchlist sih guys. Perkapalan guys nggak tahu tiba-tiba kok pada aktif ya perkapalan guys hari ini guys. Tiba-tiba pada naik kenceng guys. Ya kita cari tahu guys kenapa ya. Kenapa kira-kira perkapalan ini guys? MSIN saya take profit hari ini. Entah saya itu ragu guys dengan market guys. MSIN ya. Ini guys ya. MSIN itu saya profit serasa loss guys. Saya profit serasa loss guys ya di MSIN guys. MSIN itu kita sudah floating profit, sudah running profit sekitar 28% guys. Saya take profitnya di 9-10% tadi guys. Serasa loss 20% lah ya Allah. Gini banget market guys. Apa-apa lah ya, tetap syukuri guys ya. Tetap bersyukur guys. Dikasih profit tetap bersyukur. Gudang garam ya. Yang semula profit 8-9%, sekarang jadi 0, sekian persen guys ya Allah guys. Apa yang bener kita cuan bungkus guys ya. Kalau cuan bungkus nanti kayak adro ya, naik terus ya. Kalau di hold ya mau tamak ya,
malah dibawa turun ya, nggak jadi profit. Gimana guys? Super dalam. Slow bos. Cuan bungkus kayak Indi. Nah Indi itu cuan bungkus ya naik kenceng sampai di atas 10% guys. Kemarin guys. Gimana ini guys? Elsa aduh guys, minyak sentimennya positif tetap guys, tetap positif lah ya. Tapi exit liquidity nggak sih guys? Sell on news guys. Sell on news. Cuan dikarungin Mas INDS, nggak tahu INDS. Aduh guys, INDS itu jangan dibeli. Disclaimer on ya guys ya. Aduh nanti saya kalau bilang jangan, kalau saya bilang silakan beli nanti dikira apa guys. INDS itu apa guys ya? Sudah ini guys, distribusi massal ini guys, INDS guys. Jadi INDS itu distribusi guys ya. Sama yang lagi distribusi, jadi gimana dong guys? Cuman jokes retail INDS ya, retail INDS, retail dada, ayo guys. Gimana guys? Retail INDS ya, retail dada guys. Kalau kalian portonya merah guys ya, karena IHSG merah ya, itu namanya musibah guys. Ya. Hiburannya apa guys? Hiburannya buka streamnya INDS sama dada guys. Buka stream ya. Buka streamnya, kemudian kalian baca-baca guys. Nah itu kalian hiburan guys ya. Gitu guys. Oke guys, langsung saja guys ya. Sudah 200 guys. Langsung saja, welcome to my live guys ya. Selamat datang di live saya. Selamat datang. Apa guys? BKSL, iya BKSL bener guys ya, hiburan juga guys. Baca-baca stream guys ya. Saya kalau sepaneng itu guys ya, lihat stream ngakak udah guys. Lupa guys ya. Kita minus 3%, 5% itu kan lumayan kerasa guys. Tapi lihat INDS minus berapa guys? INDS minus sampai 2 gitu guys. Dada sampai nggak bisa keluar, wah. Oke guys ya, welcome to my live guys. Minus 35%. Aduh guys, sabar guys ya. Sabar guys. Kalau trade maksimal minus 10% guys. Ya. Kalau trade maksimal minus 10% guys. Jadi kalau sudah lebih dari 10%, udahlah, buang aja guys. Karena comeback-nya itu berat guys ya. SSIA minus 30%. Waduh guys, jangan ini guys. Jangan ini guys ya, jangan lomba banyak-banyakan minus guys ya. Izin guys ya, izin. Jangan lomba banyak-banyakan minus guys. Welcome to my live guys. Selama 1 jam ke depan, Mas aku lanang Mas ya. Jangan dibilang ganteng Mas, aku lanang Mas. Selama 1 jam ke depan kita lihat-lihat saham guys ya. Menurut saya sekarang kurang-kurangi agresif guys. Ya. Sekarang kurang-kurangnya agresif ya, mau lebaran guys ya, mending stay cash ya, buat bagi-bagi THR gitu guys. Ya buat persiapan THR lebaran aja guys. Oke guys. Langsung saja guys ya. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow guys ya. Yang belum subscribe YouTube saya, rekaman live ini saya upload di ini guys. Saya upload di YouTube guys, rekaman live saya guys. Jadi kalian bisa nonton guys ya. Yang telat-telat ya bisa nonton guys ya. Kalau pengen nonton guys ya, nggak ada paksaan guys ya. Saya siapa guys? Yang pengen join komunitas silahkan klik link di bio guys ya. Hari ini kita masuk satu saham, kita jual satu saham guys. Adro TP 15%. Wah mantep guys ya. Emang Adro ini the best guys ya, the best saham in the world. Hari ini kita masuk satu saham ya. Kemudian hari ini juga kita jualan satu saham guys.
Adro TP 18% itu guys ya, baru belajar saham langsung TP gede guys, 18% guys. Jadi hari ini kita take profit dulu guys ya. Jujur guys, saya kurang pede dengan market guys ya. Saya lihat bid offernya nggak ada distribusi, sahamnya turun dalam guys. Running trade nggak ada distribusi, sahamnya turun dalam guys. Waduh, what happened gitu. Jadi kita take profit dulu lah ya, karena MSIN itu guys, kalau turun guys, ya Allah guys, MSIN itu kalau turun dalam guys. Ternyata tadi rejection guys ya, turun dalam ditutup 0% ya tadi ya, kembali ke 575. Emang target take profit kita MSIN itu 575 guys. Ya tadi saya take profit dulu 550 guys, nggak apa-apa lah ya. Kemudian kita masuk satu saham, ya aduh floating bos. Ya nggak apa-apa guys, tenang guys ya, floatingnya masih tipis guys, nggak sampai 5% guys ya, tipis guys, slow guys ya. Kalian sudah panik aja guys ya, yang bawa rombongan ini juga panik sebenarnya guys ya. Kalau kalian tambah panik gimana guys ya, panik-panikan ini guys nanti guys. Udah guys, langsung saja guys, Bumi Inet Petro guys. Langsung kita cek Bumi ya guys ya. Bumi apakah semakin membumi? Ternyata masih membumi guys. Jadi Bumi ini masih kebanyakan retail bro. Ya izin guys. Tapi hari ini CC beli guys. CC itu ada indikasi CC itu CC-nya Pak Salim guys ya, Bumi guys. Jadi CC itu ada indikasi CC-nya Pak Salim. Tapi retailnya very banyak guys. Very much ya. Nih guys. Bentar guys, saya kasih tahu guys ya, SID-nya sampai berapa guys ya, sampai 550.000 bos ya, retailnya banyak nih bos, Bumi guys, ini guys. Per 31 Januari nih guys ya, 550.000 ya, jumlah pemegang sahamnya guys. Ya, jumlah ini retailnya sangat banyak dan nggak mau cut loss guys ya, dia guys, nggak mau jual guys. Ini naik terus guys ya. 28 November sudah naik 22.000, 30 Desember naik 148.000, 31 Januari naik 187.000 guys. Data Februari belum keluar guys. Februari kayaknya banyak yang nyerok nih guys, Bumi guys ya, nggak tahu ini guys. Kalau banyak yang nyerok ya udah ya, tambah banyak berarti guys SID-nya. Tapi ada sisi positifnya guys. Kalau banyak gitu berarti free float-nya itu real guys ya, bukan nomine. Jadi free float dari Bumi, nggak tahu free float-nya berapa Bumi guys. Kalau sudah 15% ya potensi masuk MSCI guys. Kalau peraturannya nggak berubah-ubah bos. Gitu guys. Jadi retailnya lumayan banyak nih guys, Bumi guys. Kemudian dari segi transaksinya juga XLPD juga hari ini masuk guys di Bumi guys. XLPD masuk, CC ini ada indikasi. CC ini bentar guys, saya mau cek guys. CC itu kayaknya itu bukan retail guys. Nah ini guys, nah CC belinya gede-gede guys, 49.000 lot, 49.000 lot CC guys. CC 49.000 lot, 48.000 lot. Nah ini guys, 47.000 guys. Ada kemungkinan broker yang dipakai pemegang saham tercatatnya guys ya, Pak Salim guys. Kemungkinan itu guys. Kalau Bumi secara fundamental juga masih bagus ya. Jadi kalau kalian pengen nyicil silahkan guys ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Kalau buat long term nyicil silahkan guys. Di Bumi ya. Kita nggak tahu guys bottomnya di berapa, kita nggak tahu guys. Silahkan menebak-nebak sendiri guys. Nah itu guys. Tapi guys, dari segi trend line-nya saham ini lagi downtrend guys. Dari segi trend line-nya itu saham ini lagi downtrend guys. Saham lagi downtrend, buat trade itu sulit guys. Ya. Kita kemarin main Bumi profit, main lagi loss guys di Bumi guys. Jadi kalau buat trade ya lumayan sulit guys ya, meskipun CC itu masuk terus guys ya. CC ini masuknya mulai tanggal 20 Februari guys. Ini guys, saya tandai ini guys. Mulai tanggal 20 Februari nih guys, CC guys. Gak tahu. Nah ini guys,
barangnya juga lumayan gede guys ya, di 332 miliar guys ya, 11,7 M. Sorry, 11,7 juta lot guys. Nah, itu guys. Di 273 guys. Bumi sekarang di 252. Tapi guys, saham ini lagi downtrend guys ya. Kalau saham lagi downtrend emang lumayan sulit di tradingin guys. Ya, kita nggak usah nutup mata guys ya. Nggak ada guys ya yang ya sulit lah ya main downtrend guys. Kecuali Bro Hengki sih guys. Bisa ngitung guys dia guys. Ngitung barangnya udah kering, barang ini enteng. Nah itu gimana ilmunya guys ya. Tiap malam bertapa guys ya. Lanjut guys. Nah, kita main uptrend dulu ya. Nanti Bumi kalau sudah uptrend kita join the gang guys ya. Tapi kalau buat invest long term guys, oke lah ya. Kalau invest long term guys. Sekali left trapper. Saya itu swing guys ya. Biasanya live trading itu kan buat yang scalping gak sih guys? Gimana live-nya guys ya? Biasanya kan buat yang scalping guys. Kita kan swing guys. Gimana bos? Lanjut guys. Bumi apa tadi guys? Inet ya, Inet ini pengendalinya beli terus guys. Sama guys, saham ini dari segi trennya itu lagi downtrend guys. Ya, dari segi trend line-nya itu lagi downtrend guys ya. Ini guys, structure marketnya guys ya. Struktur marketnya guys, lower low, lower high ya, lower low, lower high, lower low guys ya. Sekarang lagi di area support guys. Jadi Inet ini sekarang lagi di area support, pengendalinya juga lagi ngumpulin barang terus di sini guys. Entah kapan meledaknya Inet ini guys ya, we never know guys. Saham yang lagi downtrend itu saham yang lumayan sulit guys ya. Hari ini nggak ada. Hari ini lumayan oke lah ya, AK beli 9M ya, retailnya pada jualan ya. Jadi hari ini transaksi lumayan oke guys, tapi nggak yang oke banget lah ya, netral aja guys. Gitu guys. Jadi Inet saya wait and see lah ya. Udah guys, kapok saya main saham downtrend guys. Yang uptrend aja bro. PTRO. Nah, PTRO ini kata doi ini bagus guys. Tapi kok tambah junam guys ya. PTRO guys ya, sama guys ya. PTRO juga lagi downtrend ya. Udah guys, gimana guys ya, sahamnya ini lagi downtrend, lagi benerin free float lah mungkin guys ya. Gak tahu guys ya, saya bukan insider guys. Sekarang juga lagi di area support ya, ini guys, area support ya. Gimana guys, lagi downtrend gini ya, apanya guys yang dianalisa guys ya. Ini area support guys ya, ini lagi downtrend guys. LG 11 Februari guys, nggak tahu dia sudah jualan atau belum guys. Masih kebanyakan retail guys ya. XL guys, kebanyakan retail nih saham guys ya. Wah, ini jurnal trading kita nggak boleh bocor bos, nggak boleh bocor bos. Bentar bos. Nah, kita cek ya. Bentar bos. Apa guys? Petro guys. Petro guys. Ya hari ini retailnya juga masih banyak yang masuk guys ya. Mulai kapan nih guys? Mulai 12 Februari ya, retailnya masuk terus guys ya. Ya sesekali jualan tapi kecil guys ya, retailnya masuk terus ini rata-rata guys. Jadi PTRO saya juga wait and see guys. Gimana guys? Tapi kata doi bagus guys. Gimana dong guys? Sekarang retailnya, nah biasanya saya nge-tracknya lewat broker ini guys ya, XLXC gitu guys. Retailnya pada jualan apa sih guys? Kayaknya saham-saham ini guys, saham-saham perkapalan guys ya. Hari ini retailnya pada jualan guys. Saham-saham ini guys ya, PTBA, ITMG, ADMR, Mina guys, TAPG. Nah ini guys, retailnya pada jualan saham-saham ini guys. Udah ya. Jadi Petro kita wait and see bos. Kecuali struktur downtrendnya sudah patah, kita boleh lah ya. Mina, GTSI, Mina hari ini naik guys.
turun guys, tapi turun XL-nya jualan guys. Mina ya. Oke guys, Mina guys. Kita cek Mina guys. Sama guys ya, Mina juga lagi downtrend guys. Ini bisa uptrend ya. Struktur downtrendnya ini bisa bisa patah guys apabila dia breakout ini guys. Breakout area lower high guys. Ya, kalau ini breakout berarti dia membentuk uptrend guys. Ya, kalau itu breakout guys ya, dengan catatan itu breakout guys. Gitu guys. Hari ini oke lah ya, AK beli ya. AK biasanya guys, waktu downtrend biasanya si AK itu guys, itu tektokan guys. Nah, berarti besok potensi naik nih guys. Ini AK 23 Februari ya. Itu dia tektokan kayaknya guys. Nih, 23 Februari ya, sama ya. AK beli ya 25M guys. Di tanggal 24 dia jualan 25M. Tektokan dia guys. Karena saham Mina ini semisal naik 3%, 4%, 5%, retailnya itu banyak yang tertarik guys ya, banyak yang FOMO guys. Nah, tanggal 25 AK beli lagi nih guys. Tanggal 26 AK jual guys. Nah, tektokan terus guys. Emang saham downtrend itu rata-rata mainnya tektokan guys. Tanggal 27 AK beli. Tanggal 2 AK jual. Nah, sekarang tanggal 3 AK beli guys. Kalau ini beli terus ya, 3 hari lah minimal guys. Kemudian sahamnya gak kemana-mana, nah itu malah bagus guys. Jadi kalau besok naik ya curiga AK ini bisa berjualan besok guys. Karena Mina ini kesukaan para retail juga guys ya. Saham 1000 umat guys ya, Mina, Bumi itu guys. Jadi Mina saya wait and see dulu guys. Gitu ya bos. Izin, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Keputusan jual beli saham di tangan pembeli. Lanjut guys, GTSI. Nah, hari ini saham-saham perkapalan pada ngacir ya hari ini ya. GTSI dari segi trend line-nya juga downtrend guys ya. Di sini membentuk double top guys ya. Di sini ada neckline kemudian di breakdown guys. Jadi saham ini dari segi trennya itu lagi downtrend guys. Kecuali nanti breakout ini ya, breakout ini saya watch lah ya, breakout area sini guys. Itu berarti sudah mau uptrend guys untuk GTSI ya. Oke, dari segi strukturnya saya wait and see dulu. Dari segi transaksinya hari ini yang naikin si AK guys. Nggak tahu AK itu 13 Februari juga beli guys, tapi dia sama guys, tektokan. Nih 13 Februari AK beli, AK ngumpulin barang ya 13. Soalnya saham ini lagi downtrend guys. Guys ya, tanggal 18 berarti guys. Tanggal 18 AK beli ya, tapi dia sudah jualan guys. Nah, tanggal 19 dia jualan. Tanggal 20 dia jualan lagi kayaknya guys. Nah, dia jualan lagi. Distribusi lah ya. Tanggal 23 nggak ada transaksi apa-apa. Tanggal 24 AK masih distribusi. Tanggal 25 tidak ada transaksi apa-apa. Nah, gimana ya? Kita kan nggak tahu guys. Hari-hari sebelumnya nggak ada transaksi apa-apa guys ya. Mana guys ya? Tanggal 27 tanggal 27 AK belinya tapi dikit guys. Nah, tiba-tiba sekarang dia beli banyak guys. Tanggal 2 guys, kemarin ini guys ya, malah si AK jualan guys, malah sekarang beli lagi guys. Nah, ini trader guys ini guys. Beli barangnya di 310 guys. Kemudian sekarang 314 guys ya. Jadi kita wait and see dulu lah ya. GTS ini guys ya. Kecuali AK ini belinya berturut-turut itu baru oke lah ya. Takutnya si AK ini tektokan guys. Gitu guys. Jadi saya nggak FOMO lah ya. Apalagi hari ini GTSI naik 17% guys. Naik 17% ya lumayan beresiko guys ya. Kalau dikejar guys. Jadi lumayan beresiko guys ya. Kalau ngejar sudah naik 17% guys ya. Gitu guys. Lanjut bos. Supa guys. Ya Allah Supa guys. Supa hari ini kok tau bayarnya XL guys. Hari ini netral aja sih guys. Gak ada yang
Jujur li ya, hari ini netral-netral aja guys, tapi XL ini beli banyak guys, 14M guys. XL ini siapa guys kira-kira guys? Retail atau bukan guys? Coba tebak guys ya, karena XL kemarin juga top buyer guys. Supa ya. Bentar guys, Supa guys. Oh iya, Supa hari ini retailnya banyak yang masuk, ternyata retail guys. Supa guys ya, kita cek Supa guys. Supa. Gak ada yang beli banyak juga loh guys sebenarnya Supa ini guys. Bentar guys. Transaksi paling gede kan 5.000 lot guys ya. 5.000 lot itu sekitar 500 juta guys ya. Ya netral-netral aja guys ya. Coba kita cek bid offernya satu-satu guys ya, sekalian dah. Coba guys. Nah ini guys, ini NI ya. NI beli 10.000 lot guys, match di 985 guys. Nih guys. Kemudian dia itu dapat barang dari siapa guys? Apakah NI ya? Ini sekitar 985 juta. Ya, kalau diuangkan sekitar 985 juta guys. Ini dapat dari uang gede ya, dari paus atau dari retail guys. Kita cek guys ya, kayaknya ini dapat dari retail guys ya, karena di sini paling gede aja 5.000 lot guys. Di sini dapat barang 10.000 lot guys ya, dia ngebid guys. Jadi dari bidnya aman lah ya. 990 guys ya, kita cek satu-satu guys ya. Jadi ini guys ya, kalau saya screening gini guys, saya buka nih guys. Kita cek satu-satu ya guys ya. Ini retail versus retail ya, nggak ada yang beli gede juga guys. Nggak ada yang ngebid gede, nggak ada yang ngesel gede guys. Di sini nah ini siapa sih guys narik bid guys ya. Ini guys, kalau saya itu kurang suka saham yang bidnya itu suka ditarik-tarik guys. Ini 14.000 lot ditarik, 11.000 lot ditarik guys. Dicabut ya. Gak ada transaksi gede guys ya, 1.000. Jadi Supa itu turun itu murni karena bidnya dicabut guys. Nah ini gak ada yang gede guys ya. XL 5.000 lot guys. Minimal 10.000 lot lah ya. Masa paus belinya 5.000 lot guys? Gak ada guys ya. Apa ini guys? Gak ada. Makanya itu guys, saya juga bingung guys, gak ada distribusi tapi sahamnya pada turun guys ya. Emang nah ini guys, 7.000 lot ditarik guys. Jadi Supa gak ada distribusi, overall masih aman lah ya. 4.000 lot gak ada guys. Mana guys? Tadi doang guys ya, 985 ini doang guys ya, yang 10.000 lot guys. Harusnya masih aman guys Supa ini guys. Ya. Kemudian ada juga yang beli gede guys ya, ada LG sama CC guys ya. Pemainnya ini ada LG sama CC, ini sangat-sangat lengkap guys ya analisanya guys. Wah ini mana guys ya, Supra ya. Ya Allah guys, kok retail guys ya, kok XL guys yang beli banyak guys. CC-nya ternyata tektokan bos. CC-nya hari ini jualan ya, tapi dia harusnya masih punya barang gede guys. Sama LG guys. Mana LG guys? LG sudah lama nggak beli dia guys. Kok XL guys ya? Kita cek aja guys ya, paling banyak barang siapa guys? CC 19 Januari ya. Mulai belinya 19 Januari guys. Nih 156 di 949 guys. Ya, kemudian LG 23 Desember. LG ini broker yang biasa dipakai grup MTech guys ya. Wah, dia sudah distribusi ya guys. Sudah lama nggak beli dia guys, berarti guys. Ada si CC itu guys. Harusnya masih oke ya, meskipun hari ini CC jualan ya. Tapi masih aman lah ya, CC-nya CC retail guys ya, sudah kelihatan guys ya. Mana guys CC guys? Jualannya kecil-kecil guys ya, retail versus retail ini guys. Jadi ya oke, masih oke guys ya, masih aman guys harusnya guys. Tapi nggak tahu lagi guys ya, IHSG ini membuat saya terpusing-pusing guys ya. Yang penting jangan panik ya, kita punya plan guys ya.
Kalau waktunya cut loss, waktunya TP guys. Sudah itu aja guys. Slow aja guys. Lanjut guys. Ratu EXCL Sochi. Pojokannya mantep ya, SG mantep pol guys. Ratu guys. Ratu yang SS kemarin beli ya, yang broker SS itu beli guys, Ratu guys. Tapi saham ini lagi downtrend guys. Nih guys, saham Ratu ini ya dari trendline-nya itu juga lagi downtrend guys ya. Sahamnya lagi downtrend itu sulit guys ya. Yang aturan-aturan aja ini sudah ada sentimen minyak juga loh guys ya, padahal guys. Tapi dia masih turun guys. Kemudian dari segi transaksinya ada SS 18 Februari itu barangnya belum sebegitu banyak ya, barangnya 64 M guys ya. Sellernya juga ada guys ya. Jadi kita wait and see dulu Ratu guys. Hari ini cenderung ke distribusi guys ya. YU, AK ini broker-broker yang biasa dipakai wong gede guys ya. Ini broker-broker wong cilik ini guys. Jadi Ratu kita wait and see dulu guys ya. Tunggu uptrend aja lah ya. Guys, yang belum follow TikTok saya follow dulu bos. Yang belum follow IG saya follow dulu bos. Yang pengen join komunitas silahkan klik link di bio guys. Siapa guys? EXCL guys. Guys, follow TikTok saya guys. EXCL guys, sama guys. EXCL juga lagi downtrend guys. Aduh guys, gimana guys ya? Lagi downtrend guys. Banyak saham downtrend guys ya. Saham downtrend itu guys sulit guys. Saya sudah bilang berkali-kali ya, saham downtrend ya. Jadi kita wait and see dulu guys. Tapi guys ya, di sini ada gap, punya utang gap yang harus ditutup guys. Nggak tahu tapi kapan tutupnya ya. Yang jelas di sini ada utang gap yang harus ditutup guys. Dari segi transaksinya juga hari ini cenderung ke distribusi. Jadi kita wait and see dulu guys. Sahamnya juga lagi downtrend guys. Sochi, nah ini Sochi ini saya watch loh guys kemarin guys, Sochi nih guys. Ya. Sochi. Aduh guys, tanda saya kok hilang guys di Sochi guys. Siapa ya yang akun banyak di Sochi guys? Bentar guys, saya cek dulu guys ya, biar enak guys. Sochi. Si YU, nah ini guys, si YU guys, dia ngumpulin mulai tanggal 6 Februari guys ya, si YU ini guys. Ini guys, mulai tanggal 6 Februari dia guys. Ngumpulin terus ya, jadi good lah ini guys. 6 Februari si YU mulai beli terus guys sampai sekarang guys ya. Sekarang barangnya ada sekitar 59 M guys. 59 M guys. Jadi yang lainnya kan cuma 7 M, 6 M, 12 M. Nah ini 59 M sendiri guys. Sekarang lagi di all time high ya Soji ya. Potensi breakout sih guys. Ini barangnya ada di 614 guys ya. Kalian tandai 614 guys. Sesimpel ini guys ya. Tapi guys di bawah ada gap ya Soji ini guys. Di sini ada gap guys ya Soji guys. Nah di sini ada gap guys. Perlu hati-hati sih guys ya kalau pegang Soji ya. Jadi ada gap tuh guys. Jadi hati-hati bos ya pegang Soji bos. Itu guys ya, hari ini tanggal 3 ada sentimen perkapalan juga Soji nih guys. Hari ini lumayan oke ya, KBK masuk ya, XL jualan, retailnya jualan dan asingnya masuk lumayan bagus hari ini transaksi guys. Apakah kita kejar di atas? Tentu tidak guys. Lumayan high risk ini guys. Coba guys kalau kita masuk Soji guys ya, risk rewardnya apakah masuk? Kayaknya nggak masuk guys. Coba guys, misal masuk besok pagi-pagi ya. Risknya ya sekitar minus 13% guys ya. Rewardnya cuma 10% sampai all time high baru guys ya. Kurang worth it guys. Ya jadi kurang worth it. Jadi kita wait and see dulu ya si Soji ya. Tapi transaksinya emang lumayan bagus guys Soji ini guys. Wajar lah ya hari ini naik 7% guys ya. Wajar banget guys. Kecuali dia dibawa turun lagi besok. Dan si YU ini belum jualan. Menarik guys. Kenapa kemarin nggak masuk? Nah itu kenapa kita kemarin nggak masuk guys. Nggak tahu lah ya. Lanjut guys. Dewa bos. Sama guys, Dewa juga lagi downtrend guys.
Sama bos ya, si Dewa ini juga lagi downtrend. Kenapa guys? Kalian tanyanya yang downtrend, yang uptrend guys ya. Sekarang trennya itu sekarang lagi komoditi guys ya. Peremasan, perminyakan, pernikelan ya itu guys yang lagi uptrend guys. Per batu baraan itu guys. Ini lagi downtrend guys ya. Perkongluan lagi downtrend bos. Ini guys. Ya nggak tahu sampai kapan nih downtrendnya guys ya. Sekarang juga netral aja tapi si retailnya pada beli, si asingnya jualan guys ya. Jadi kita wait and see dulu guys. Izin ya Dewa, kita wait and see dulu bos. Disclaimer on guys ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Guys yang belum follow TikTok saya guys, nggak tahu dapat berapa followers nih guys. Ya Allah 9 pengikut baru guys ya. Ini yang nonton anggota grup doang ini guys, nggak apa-apa lah ya. Namanya merintis guys. Yang belum follow TikTok saya guys, follow guys. Ayolah guys, saya ngoceh terus gak ada yang follow guys ya. Parah kalian guys. Lanjut guys. Kita cek satunya guys. BP SMDR. BP guys, BP. BP, Bakri Capital masuk guys. BP guys. BP guys. BP ya. BP itu guys. Sekarang itu ya fase distribusi guys. Kenapa saya bilang fase distribusi? Yang naikin ini ada broker AK guys. Dan broker AK itu 3 hari sampai 4 hari ini itu jualan guys. Dia mulai tanggal 26. Ya dia mulai tanggal 26 itu dia jualan guys ya. Nih tanggal 26 sampai tanggal 3 si AK itu jualan 93M guys. Ya jadi dia itu naikin barang ini kemudian dia jualan guys. Jadi saya cenderung ke wait and see guys untuk BP guys. Kemudian Bakri Capital ya, Bakri Capital itu dia borongnya kemarin itu di 246 guys. Ya di 246. Jadi saya tungguin koreksinya di 246-an lah ya. Oke guys, hari ini pun MGAK jualan dan yang nampung para retail guys ya. Jadi kita wait and see dulu guys. Jadi ya kita nggak FOMO lah ya, meskipun IHSG merah tapi BP naik 5,9%, tetap fokus, nggak FOMO guys ya. Meskipun besok naik lagi ya udahlah ya, bukan rezeki gitu aja guys. Nggak usah merasa paling ini guys, paling getun apa guys, menyesal guys ya. Karena di saham itu banyak sekali penyesalan guys ya. Jadi di saham itu banyak sekali penyesalan guys ya. Nyesel kecepatan take profit ya. Nyesel nggak take profit ya. Nyesel cut loss ya. Kadang habis cut loss naik. Nyesel guys pokoknya guys. Nyesel nggak cut loss ya. Nggak disiplin cut loss. Kadang nyesel tambah junam. Ya itu guys ya. Biasa lah ya. Sudah tahu tempe guys. List 1% itu fungsinya apa? Biar tidak ada nomine guys. Biar tidak ada nomine guys ya. Nomine itu apa? Jadi biasanya pengendalinya itu untuk naikin harga saham guys. Ya untuk naikin harga saham. Kan kalau kemarin kan yang dilaporkan itu kan yang di atas 5% guys ya. Yang dibuka guys. Sekarang kan maunya yang dibuka di atas 1% itu dibuka guys. Siapa sih pemegang saham ini di atas 1% itu dibuka guys. Nah kemarin itu guys ya 5%. Nah itu pengendalinya atau siapa yang pengen naikin harga saham biar masuk MSCI, mereka itu pakai akun-akun, nggak tahu akun ini akun saudaranya atau akun kita yang lain ya, akun sendiri yang lain, dan masuknya itu dikit-dikit guys ya. Masuknya dikit-dikit di bawah 5% guys ya, biar nggak dilaporin guys. Gitu guys. Nah fungsinya dibuka apa? Biar kelihatan semuanya guys ya. Yang naikin saham yang punya di atas 1% itu bakal dibuka guys. SMA lu mana boy? Lah, saya SMA guys. Cari konten saya SMA terakhir guys ya. Saya sudah jualan guys. Itu sudah 1 tahun yang lalu guys ya. Kayaknya guys ya. Konten SMA terakhir guys ya. Kalian berarti nontonnya nggak sampai akhir gitu, baru kalian berarti followers baru guys. Lanjut guys.
SMDR. Katanya batu bara harga naik tapi bumi kok ampas. Batu bara yang tidak dipotong RKAB-nya kalau nggak salah guys. Itu ada AAD. Tapi bumi juga sih guys. Ini nggak tahu guys ya. Kenapa? Karena banyak retail guys ya. Sekalian tanya ke saya ya karena banyak retail guys. That simple guys. Itu guys. Kalau kalian tanya fundamentalis ya, tanya yang jago fundamental guys ya. Kalau dari segi transaksi karena banyak retailnya guys. Pokoknya kemarin kebanyakan retail naik dikit TP guys. Adi udah terbang dan mau koreksi. Nggak mau koreksi nih guys Adi guys. Gimana ini guys Adi guys. Padahal kemarin sahamnya ngantuk guys ya. Kalau sekali meledos guys ya naik kenceng guys. Selanjut guys SMDR guys. Wah, enggak. Oh, SMDR juga uptrend ya. Ini saham uptrend guys. Enggak tahu ya. Nah, ini saham uptrend ya SMDR guys. 2 hari ini ada volume nih guys SMDR ya. Selama 2 hari ini ada volume guys. Kalian cek aja volumenya aja guys. Tanggal 2 Maret siapa yang naikin barang SMDR guys sampai naik sekitar berapa guys 7% ya tanggal 2 Maret guys. Siapa nih guys kira-kira guys. Tanggal 2 Maret ada ZP sama YU guys ya yang beli banyak guys. Di tanggal 3 apakah mereka jualan? Si ZP nambah barang guys ya. Harusnya SMDR ini berarti ada yang akum si ZP ini guys. Dan akumnya ini belum banyak guys ya. Dengan catatan akumnya ini masih belum banyak guys. Jadi nungguin yang akum banyak guys ya SMDR ini guys. SMDR ini bukannya berkapal juga guys. Bentar guys. Nah ini guys si YU ini ya. Si YU sama si ZP nih guys. Nah ini guys. Nah si YU sama si ZP ini guys ya. Jadi kalian cari tahu average-nya ZP di 425, average-nya YU di 415 guys. Tapi barangnya dengan catatan ya, barangnya ini belum banyak guys. Saya suka itu yang akum barangnya banyak ya, 100 miliar gitu guys. Itu lebih yakin guys ya, lebih pede kita masuk guys. Gitu guys. Jadi SMDR transaksinya sudah mulai bagus guys. Sahamnya juga lagi uptrend ya. Gitu guys ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Kalau saya nungguin yang akum ini gede guys. Kalau cuma akum 8M, 5M, jangan kita wait and see dulu guys. Tadi SMDR TP di average 440. Nah itu guys, itu jago berarti guys kalian guys. Kalian bandar ya, sahamnya turun loh guys. Wah itu yang TP di atas berarti bandar guys. Lanjut guys. Canda bos. Pani guys. Pani MBMA. Doi masih hold energi enggak? Sudah di trailing stopi guys. Kayaknya masih punya barang kayaknya guys. Pani ya tuh guys. Pani ini downtrend guys. Sulit guys main downtrend guys. Sulit, saya tekankan lagi guys. Sulit guys. Sulit. Salah. Sulit guys. Pani ini juga wah kita banyak kalahnya ya di Pani ya guys ya. Member grup ya. Kita banyak kurang beruntungnya di Pani guys ya. Saat ini lagi downtrend panjang guys ya. Peaknya mulai 16.600 guys sampai sekarang guys 8.000 guys. Udah guys ya, ini downtrend guys. Kita wait and see dulu Pani ya. Jadi properti masih slow aja guys. Suku bunganya masih belum diturunkan guys ya. Sudah 2 kali ya, ini suku bunganya tetap guys. Belum diturunkan nih guys suku bunga nih guys. Lanjut guys, MBMA guys. Kayaknya pernikahan besok oke guys. Tapi nggak tahu lagi ya. Kita cek MBMA guys. MBMA sekarang lagi fase koreksi ya, koreksi sehat ini guys. Ya, transaksi hari ini ternyata lumayan kurang oke guys ya. XLCC masuk, yang jualan gede-gede guys ya. ODZP guys. Kemudian ada si LG ya, yang punya barang banyak ini si LG guys ya. 22 Januari guys.
Barangnya di 791 guys ya. Sekarang 770 guys. Ini namanya price discount everything guys. Nah, ini kalau kalian biasanya guys, kalau kalian teknikal ya pakai apa namanya guys? Apa guys namanya ini guys? Fibonacci guys ya. Kalau kalian teknikal pakai Fibonacci guys ya, area buy-nya ini guys. 775 ya sampai 735 guys. Ini guys. Kalau kalian pakai Fibonacci nih guys ya, saya ini dikit-dikit banyak ya paham guys ya, teknikal itu guys. Kalian jangan ngeremehin guys. Nah, ini guys. Tapi saya jarang pakai guys ya di sini guys. Dan sekarang lagi di area buy guys ya untuk MBMA ya kan. Plus transaksinya ada LG di 791 ya. LG ini broker-broker yang juga biasanya dipakai Pak Thohir guys ya. 791 sekarang barangnya di 770 guys ya. Sekarang average-nya di bawahnya LG ya. Kemudian pernikelan kemungkinan ada potensi guys ya, karena nggak tahu, saya baca sekilas tadi guys ada revisi peraturan dari Pak Bahlil ya guys ya. Kalian baca lagi guys, kayaknya pernikahan diuntungkan guys. Revisi produksi nikel kalau nggak salah guys dari Om Bahlil guys. Gitu bos, izin ya, disclaimer. LG nih guys ya, yang punya barang banyak sih LG guys ya. Ini guys MBMA guys. Apa modulnya saya kasih ini aja guys ya, saya kasih teknikal guys. Ini LG guys. Kalau si BK ini distribusi ya, BK ini guys. Kalau si LG ini kayaknya konsisten ya, meskipun kadang jualan gitu ya, yang jualannya retail ya, ini guys, salah guys. Nah ini si LG guys ya, dia konsisten beli guys ya, mulai kapan nih? Mulai 22 Januari guys ya, beli terus guys. Dan barangnya di atas guys. Itu guys. Itu guys ya. Tak kasih tahu tuh guys, technical analysis dan juga transaksi analisis guys. Kalau kalian pakai teknikal tarik garis silahkan sih guys. Saham itu tidak sesimpel itu guys. Lanjut guys, kadang kita beli di support nggak masuk guys ya, tambah dijebol supportnya guys. Kadang jebol support ternyata mantul guys ya. Nggak tahu lagi guys. Sudah jam 8 lah guys. Sudah jam 8 guys. Oh belum guys ya, kurang 7 menit guys. Aman guys ya, aman guys. IMPC juga lagi downtrend bos. IMPC juga lagi downtrend. Kita wait and see dulu guys ya. Saham-saham yang nggak jadi masuk MSCI, nggak tahu nasibnya guys ini guys. Belum saatnya guys. Jadi IMPC ini lagi downtrend, jadi kita wait and see dulu bos ya. Downtrend nih guys ya. Sekarang lagi di area support guys. Jam 9 belum guys ya, jam 9 guys. Udah tak guys? Waduh, kalian mau nonton apa sih guys? Mau nonton live lainnya kayaknya guys. Udah guys ya. Oke guys. Thank you guys ya yang sudah nonton, yang sudah tap layar guys. Bikin bubar aja. RMKI guys, saya kok kepo RMKI guys ya. RMKI itu pengendalinya beli terus guys, nah, sahamnya Junam guys. Meskipun pengendalinya beli terus tapi sahamnya Junam guys. Meskipun buyback kalau downtrend jelek guys. Saya nyeselnya take profit MSCI hari ini guys ya. Jujur nih guys ya, EP masih beli terus guys dia guys. Bajingan. EP malah akumulasi hari ini guys. Ya Allah guys. Kita sudah nemu saham idem ya, kita jual guys. Enggak apa-apa lah ya. Udah guys, thank you guys. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow guys. Yang pengen join komunitas silahkan klik link di bio guys. Oke guys, thank you guys. Assalamualaikum guys. Gimana mati?